Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang pertama ya Pak ya? Ya, ini yang pertama setelah kurang lebih hampir 3 tahun saya melakukan pembenahan di internal, lalu kemudian terutama adalah penataan sektor perikanan dan kelautan. Jadi bagaimana laut Indonesia ini tetap lestari, lalu kemudian populasi perikanannya terjaga dengan baik, penangkapannya dengan penangkapan yang lebih berkelanjutan, sehingga kualitas ikan itu sendiri juga baik dan bisa diterima oleh masyarakat baik di dalam negeri maupun di dunia. Terima kasih banyak Pak, kita berikan tepuk tangan dan aplaus apresiasi yang meriah. Ini merupakan Indonesia Marine and Fisheries Business Forum pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan terima kasih banyak kepada para audiens yang telah hadir, Duta Besar para negara sahabat, pihak swasta dan investor. Kita harapkan diskusi kita bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyudi Trenggono akan memberikan sedikit insight seperti apa ya mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia ke depannya dari sisi keberlanjutan. Pak, tadi sudah banyak kita dengar dari keynote speech yang Anda sampaikan. Blue Economy, ekonomi biru, ada 5 poin dari roadmap utamanya. Saya ingin Bapak menyampaikan kepada seluruh audiens yang telah hadir di Business Forum ini, apa yang investor, duta besar sahabat, pihak swasta perlu ketahui tentang aspek keberlanjutan yang sudah dan akan diterapkan oleh sektor kelautan dan perikanan di Republik Indonesia, Pak Trenggono. Baik, ada 5 turutannya. Yang pertama adalah Marine Protection Area, atau itu adalah ruang konservasi. Ruang konservasi ini akan kita perluas sampai 30% luas wilayah Indonesia. Harapannya di tahun 2045 bisa berhasil. Saat ini sudah mencapai 28,9 juta hektar. Ini adalah satu wilayah yang sangat penting sekali untuk keberlanjutan, karena ternyata di dalam wilayah konservasi itu tempat pemijahan ikan secara alami. Dan itu tidak boleh di-crossing oleh kapal-kapal penangkap ikan ataupun kapal-kapal niaga dan lain sebagainya. Di sini tentu kami mengundang duta besar dari Filipina. Di Filipina juga ada satu wilayah Marine Protection Area yang sangat bagus, tidak disentuh oleh siapapun, dan itu akan memberikan ruang pemijahan yang bagus sekali secara alami. Dan ini saya kira di Indonesia belum sampai di level seperti Filipina. Kita ingin belajar seperti Filipina. Dan perlu juga diketahui oleh seluruh investor dalam negeri, terutama khususnya adalah para penangkap ikan tentu, bahwa wilayah konservasi ini menjadi penting karena dia untuk mempertahankan populasi perikanan itu salah satunya adalah harus ada tempat pemijahan yang tidak boleh diganggu. Nah, selain itu juga dia sebagai cadangan karbon. Jadi serapan karbon menurut teorinya di laut itu 5 kali lebih tinggi daripada di daratan. Dan itu infrastrukturnya saling terkait. Jadi mulai dari tidal marsh atau lumpur timbul tenggelam, itu tempat tumbuhnya mangrove tentu. Kalau itu tidak ada, mangrove-nya tidak tumbuh. Lalu kemudian dia juga berkait dengan padang lamun atau seagrass, dan kemudian terkait dengan koral. Jadi kalau ini putus atau ini rusak, saya kira ini adalah bagian dari keberlanjutan dari umat manusia, saya kira begitu. Nah, lalu yang berikutnya sampah plastik. Sampah plastik ini kalau di forum-forum UN Ocean, Indonesia dianggap sebagai yang terburuk begitu ya. Jadi lalu ini menjadi salah satu yang menjadi concern kita. Sampah plastik ini kita libatkan masyarakat nelayan untuk di dalam 1 tahun penangkapan itu 1 bulan mereka betul-betul berhenti untuk kemudian menangkap ikan, dan kita ganti tangkapan plastiknya itu dengan harga ikan. Kira-kira begitu. Ini sebagai bentuk dari pemberdayaan supaya pemahaman daripada masyarakat nelayan itu ketika mereka melaut tidak membuang sampah plastik ke laut. Itu salah satu 2 hal yang kita bicara bahwa ekologi sebagai panglima. Lalu kemudian yang kedua penangkapan.
penangkapan ini kita bagi menjadi 6 zona. Jadi ada zona 1 itu di Laut Natuna, zona 2 itu ada di wilayah Sulawesi Utara berbatasan dengan Filipina sampai dengan Biak. Nah, ini di sini disampaikan ya. Lalu kemudian ada zona 3 itu di Laut Arafura, di WPP 715, 718 dan 714. Lalu kemudian zona 4 ini mulai dari Kupang sampai ke Aceh. Di sini ini kebanyakan adalah ikan-ikan shorten bluefin, itu paling banyak di wilayah sini. Lalu kemudian zona 5 Selat Malaka dan zona 6 itu di Laut Jawa dan Laut Sulawesi. Nah, potensi perikanan kita menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Independen Komisi Nasional Kebijakan Perikanan itu ada 12 juta ton. 12 juta ton. Nah, tapi saya kira ini selama 3 tahun ini kita sudah hidupkan marine surveillance, salah satunya melalui satelit. Kalau bisa ditampilkan ini kita bisa lihat di sini. Yang sebenarnya seluruh biota atau jenis-jenis perikanan ini ke depan harus diatur. Jadi misalnya sekali waktu suatu saat nanti penangkapan ikan terukur ini jumlah yang diambil barangkali dari 12 juta mungkin cuma 5 juta saja. Begitu. Lalu kemudian juga spesifik misalnya jenis-jenis ikan tertentu yang memang bernilai tinggi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah budidaya. Norway itu sangat kuat budidayanya, salah satu unggulannya adalah salmon. Lalu ada Dubes Yunani di sini, Dubes Yunani. Saya sudah mendengar di Yunani ini suplai sea bass, ya, kakap putih itu ke seluruh Eropa, kalau tidak salah nomor 1 di Eropa. Saya kemarin sempat ke Izmir melihat budidaya tuna, ya, budidaya tuna, ya. Jadi pembesaran tuna. Jadi kalau di Indonesia tangkapan tunanya sudah mencapai 334.000 ton setiap tahun, tetapi belum bisa budidaya. Nah, ini salah satunya kita undang dari Turki untuk kemudian berinvestasi di Indonesia, karena kita bersyukur bahwa di Indonesia ini ada 3 jenis tuna. Ada tuna sirip biru, tuna sirip kuning, dan satu lagi tuna mata besar atau big eye. Kalau salah tolong saya dikoreksi Pak Dirjen. Saya baru belajar juga selama 3 tahun ini. Nah, lalu kemudian kita undang mereka untuk kemudian mereka juga bisa melakukan budidaya atau penangkapan baby tuna yang kemudian dibesarkan. Ini salah satu untuk menjaga keberlanjutan daripada sektor perikanan dan populasinya bisa terjaga dengan baik. Ini harus bersama-sama. Jika demikian nanti kemudian yang dibutuhkan pasar lah sebetulnya seharusnya itu yang diambil, begitu. Dan kemudian dari sisi budidaya terus kita belajar. Kita cukup agak sedikit tertinggal soal budidaya. Negara-negara di Eropa, di Amerika, Kanada dan lain sebagainya, mereka di Australia, mereka sudah maju sekali. Nah, kita masih dengan cara-cara tradisional. Ini yang kemudian terus kita akan genjot ke depan, bahwa investasi di sektor budidaya ini sangat menarik. Kalau selalu berpikirnya adalah land base, nah sekarang kita mulai berpikir ke laut gitu, kira-kira begitu. Jadi pasarnya sendiri sangat besar. Menurut riset 2030 itu karena prediksinya bisa sampai 730 billion US dollar dari beberapa jenis begitu ya. Jadi artinya dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, protein yang dibutuhkan juga terus meningkat. Sehingga harapan kami di 2029 barangkali itu 5 tahun ke depan atau 2030 Indonesia harusnya sudah bisa sangat kuat di sektor budidaya, dan kemudian kita bisa menguasai beberapa jenis perikanan seperti udang, lobster, kepiting, lalu kemudian rumput laut kita sangat besar ya, dan kemudian tilapia. Nah, untuk itu kita sudah buat modeling, dan modeling ini tentu
nanti kemudian bisa ditiru oleh para investor untuk bisa melakukannya di Indonesia. Itu salah satu. Yang keempat adalah pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil, pengawasan pulau-pulau kecil ini adalah penting karena lawannya itu adalah pariwisata laut. Jadi pariwisata laut ini contohnya seperti di Bunaken dulu begitu luar biasa, begitu tidak dikelola dengan baik, efeknya adalah sekarang menjadi sangat rusak dan kotor. Nah ini saya rasa salah satu yang dalam beberapa tahun ini kita benahi di internal, dan sekarang mulai hari ini kita siap untuk kemudian membuka diri untuk kemudian seluruh kami hadirkan para duta besar karena mereka yang terkait dengan kita. Salah satunya diantaranya adalah bagaimana marine surveillance itu bisa dijalankan sehingga kita punya nanti dalam beberapa waktu ke depan kita punya ocean big data, di mana ocean big data, di mana pantai-pantai yang bagus, di mana pulau-pulau yang bagus bisa untuk kepentingan pariwisata atau bisa untuk kepentingan konservasi, dan kemudian di mana ikan-ikan yang dibutuhkan, di mana wilayah-wilayah yang bisa digunakan untuk budidaya dan seterusnya. Itu kami dibantu juga oleh BPKP yang terus mengawal kami agar seluruh proses yang kami jalankan betul-betul prudent dan tidak menyalahi aturan, diantaranya begitu, sehingga seluruh investor ini nanti nyaman. Itu saya kira. Ini salah satu yang sudah bisa kita aplikasikan, kita bisa monitoring. Merah ini kapal penangkap ikan semua yang termonitor di sini. Dengan satelit marine surveillance dengan satelit. Dan nanti kita bekerja sama juga dengan Spain untuk kapal pengawas dan juga sekaligus bisa mengawasi underwater. Bisa dilihat langsung ya Pak ya, berarti ini kapal apa? Kapal ya, apa, Pak, ya? menangkap menangkap apa dan seterusnya. Oke. Ini kapal-kapal tuna dari sini di sebelah baratnya Australia. Oke. Terima kasih banyak Pak Trenggono atas penjelasannya, luar biasa. Jadi we have a lot to catch up ya Pak ya di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, dan juga untuk Marine and Fisheries di dunia. Tapi tentunya ini berarti menjadi suatu peluang dan potensi yang luar biasa ke depannya untuk para investor untuk tap in di kelautan dan perikanan kita. Betul. Karena kita ada begitu banyak goal yang ingin dicapai dari segi teknologi, infrastruktur dan lain-lain. Pak Trenggono bisa sampaikan, silahkan seperti itu. Iya betul, jadi tidak hanya soal ikan. Ikan sendiri tidak selesai sebetulnya karena ikan sendiri berbagai macam jenis. Lalu kemudian ada 5 yang kita ingin kuasai untuk Indonesia bisa menjadi champion di masanya. Karena siapapun, bukan hanya luar, tapi termasuk di dalam negeri juga kebutuhannya sangat tinggi. Data yang kami dapatkan, konsumsi ikan dalam negeri saja sudah mencapai 13 juta ton setiap tahunnya. Jadi segala jenis gitu ya. Nah jadi saya kira bahkan itu kita juga masih ada yang impor seperti salmon, lalu kemudian ikan sarden ya atau ikan salem itu kita masih impor. Nah, karena kebutuhan ikan-ikan lokal seperti kayak tongkol dan lain sebagainya short lah kira-kira begitu. Tapi kita masih bagus. Nah ini yang harus kita jaga. Itu kalau dari sisi sektor perikanan. Terus sektor pariwisata laut juga banyak sekali. Kita juga bisa sampaikan juga bahwa pariwisata laut yang boleh dilaksanakan di wilayah sini. Itulah nanti Ocean Big Data itu yang akan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap. Kemarin saya bekerja sama dengan Denmark untuk kita akan meluncurkan nano satellite. Tahun ini kita akan luncurkan untuk bisa memonitor setiap jam gitu situasi yang terjadi baik di lautan maupun di dalam lautnya itu sendiri terjadi seperti apa, itu kita akan lakukan. Dan kemudian seperti juga misalnya siapa misalnya yang membuang sampah plastik ke laut dan lain sebagainya bisa ke monitor. Terus kemudian kapal niaga atau kapal angkutan mana yang kemudian membuang kotoran atau oil spill misalnya dan lain sebagainya yang di laut, dan itu semua akan merusak laut. Kalau merusak laut, lautnya rusak, maka kehidupan akan berakhir. Itu salah satunya. Jadi kembali lagi ke keberlanjutan ya Pak. Keberlanjutan. Dan kita akan menjamin bahwa ikan Indonesia dalam kurun waktu yang akan datang, ikan yang bisa
bisa bisa di track begitu ya, dia berasal dari laut mana, jenisnya apa. Ada tuh Pak teknologi. Nanti akan menuju ke sana dengan Ocean Big Data ini. Oke, Pak saya masih penasaran karena tadi Anda sempat mention mengenai regulasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota ya Pak ya. Dalam hal ini kita bisa lihat di sini mungkin pemirsa, fishing vessels ini secara langsung connected to elektronik penangkapan ikan terukur. Ya Pak ya, bisa dijelaskan Pak regulasinya apa dan kira-kira tujuannya apa Pak pemberlakuan regulasi ini? Jadi ke depan seluruh kapal penangkap ikan, baik itu kapal penangkap ikan milik masyarakat nelayan maupun industri, harus dipasang alat yang bisa dimonitor seberapa besar dan seberapa banyak dan berapa jenis ikan yang ditangkap. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memonitor jumlah perikanan kita setiap tahun yang diambil apa. Lalu kemudian yang kedua, nanti kita bisa mendekatkan keinginan pasar, baik untuk kepentingan lokal maupun untuk kepentingan internasional. Jadi misalnya yang dibutuhkan jenis ikannya, katakan misalnya ikan kakap, begitu ya jangan nangkap yang lain. Gitu. Kenapa? Jadi untuk mencegah overfishing juga ya Pak ya? Supaya ini tidak overfishing, kan begitu salah satunya. Untuk nelayan-nelayan lokal, kita akan pemerintah yang akan intervensi, akhirnya pemerintah akan memberikan banyak bantuan termasuk bahan bakar dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi ya, tapi untuk yang nelayan industri tentu mereka harus investasi, itu salah satunya. Baik Pak Trenggono, saya ingat tadi di keynote speech sempat ada paparan Anda mengenai jumlah investasi yang sudah masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Paling tinggi itu tadi di apa Pak, ini processing ya Pak ya, 3,65 triliun rupiah. Nah, ini kurang lebih ada 5 pilar ya Pak, aquaculture, fishing service, capturing, processing, dan marketing. Nah saya ingin tanya, peluang investasi apa saja Pak yang ditonjolkan pemerintah terkait investasi di kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan bagaimana juga aspek visibility-nya secara ekonomi dan kebiayaan? Iya, yang menarik sebetulnya di processing sama di aquaculture, ya. Kita punya sejarah yang kurang baik di masa lalu soal aquaculture, cenderung sembarangan karena cara berpikir kita itu masih pola-pola tradisional. Jadi aquaculture tidak memenuhi standar aquaculture yang benar. Tapi di negara-negara maju mereka aquaculture itu dilakukan riset. Itulah tadi kemudian kita undang perguruan tinggi untuk kemudian selalu intens kita akan bicara dengan perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah sumber riset yang paling murah menurut pandangan kami. Jadi salah kalau kita tidak melibatkan perguruan tinggi sebagai partner. Jadi kita produksi regulasi, kita mengamati apa yang terjadi di dunia atau kebutuhan masyarakat, lalu kemudian bagaimana supaya kita bisa lebih baik di dalam proses produksi dan lain sebagainya, maka kita libatkan perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset. Lalu berikutnya kita melakukan regulasi, kita membuat regulasi demi kepentingan para stakeholder. Jadi yang pertama tujuan kami adalah nelayan sejahtera, itu udah pasti. Ada 140 juta yang dia hidup di wilayah pesisir. Itulah makanya kami mengundang Pak Mendagri untuk mendapat support juga dari beliau. Kami buatkan juga modeling, salah satunya adalah bagaimana para nelayan di wilayah pesisir itu menjadi masyarakat yang sangat produktif. Tidak ngawur cara pengambilannya, tetapi mereka bisa sejahtera. Itu intervensi pemerintah adalah dengan membangun kampung-kampung nelayan modern seperti yang di Binyeri tadi kalau nggak salah kita sudah sempat sampaikan, dan itu ini. Jadi lengkap di situ. Kita bisa langsung ini bisa saksikan dilihat, ya Pak ya. Ini ada dermaga yang layak dermaganya, kemudian ada pabrik es, ada cold storage, ada balai pelatihan, lalu ada balai pelatihan ya Pak. Balai pelatihannya ada, lalu kemudian ada kulinerinya juga, dan kemudian ada tempat pelelangan dan seterusnya. Kalau ini kita bisa bangun seperti ini, seperti kayak di Jepang, bayangan saya begitu ya. Ada kulinerinya, ya, jadi tidak bau, tidak segala macam, masyarakatnya juga ikut terlibat dengan baik. Ini sekarang dijaga
kali ini sekarang dijaga sekali oleh masyarakat setempat. Ya. Bahkan ada buat foto-foto wedding segala macam. ada unsur pariwisatanya juga di situ. Dan saya kira ini model yang kita buatkan model. Jadi selain regulasi yang kita buatkan model supaya nanti kemudian kita bisa integrasi dengan beberapa kementerian yang kita bisa bangun hal seperti ini di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Dengan demikian mereka akan menjadi produktif. Nah, di belakangnya kita hadirkan investor untuk menerima semua hasil produksi para nelayan tersebut untuk dilakukan prosesnya yang baik dan bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor. Yang kedua adalah budidaya. Budidaya itu kita masih sangat tradisional. Lalu kita juga buat model seperti udang itu di di Kebumen. Cara berbudidaya yang benar itu harus memenuhi beberapa standar, diantaranya harus dipastikan bahwa tidak boleh ada penyakit yang ada di dalam. Nah, dulu kita punya sejarah panjang yang kurang baik. Nah, ini salah satu model yang kita bangun di Kebumen, yaitu udang Faname, ya. Kalau dulu tidak ada seperti ini tidak sederhana karena ada intake-nya yang dijamin bahwa airnya bersih. Lalu kemudian ada outflow-nya yang dipastikan bahwa dia tidak langsung masuk ke laut tetapi diproses dulu instalasi pengolahan limbahnya sehingga air yang kembali ke laut betul-betul sudah air yang sangat bersih. Nah, model ini kita kembangkan supaya para investor, khususnya investor-investor di tambak itu bisa mencontoh yang ini. Sehingga kasus yang bertahun-tahun yang lalu gagal dan sebagainya itu bisa dihindari. Dan bisa dipelajari ya Pak ya dari model ini. Karena kita lihat juga dari segi keekonomian sini sudah jelas menimbulkan output peningkatan ekspor udang menjadi 2,1 miliar dolar Amerika ya Pak. Iya. Dengan harapan seperti sekarang ini boleh dibilang hampir 70% barangkali ekspor produk perikanan kita ini lebih banyak ke Amerika. Nah, ke Eropa belum. Tapi kita impor dari Eropa khususnya salmon itu banyak ya. Jadi saya kira nanti ke depan kenapa belumnya itu ke sana, tentu kita belum memenuhi standar yang baik. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Ya, saya kira untuk kemudian kita buat modeling tersebut supaya kemudian pemerintah harus hadir dulu lah. Nanti kalau pemerintah sudah hadir mau nggak mau pasti investor akan ikut.